Oke, baik. Selamat sore teman-teman semuanya ya. Jadi, alhamdulillah kita masih dipertemukan. Kita sekarang masuk di pertemuan ke-12 ya, begitu. Jadi, eh, kemarin di pertemuan ke-11 kita telah membahas tentang data link control ya. Dan kemarin juga saya memberikan tugas untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih yang sudah mengumpulkan untuk tugasnya. Untuk di tugasnya, kalau memang ada yang masih belum mengumpulkan, masih saya kasih kesempatan 2 hari lagi dengan konsekuensi yang sudah saya beritahukan di pertemuan minggu lalu, seperti itu ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai ada yang mau ditanyakan dulu tentang mata kuliah atau tentang pertemuan minggu lalu tentang data link control. Sedikit banyak di pertemuan kita hari ini akan ada dan akan berhubungan dengan materi data link control kita di pertemuan yang lalu ya. Jadi eh, mohon agar disimak dengan baik ya. Oke, seperti itu. Jadi baik, langsung saja kita mulai ya. Di pertemuan kita yang ke-12 ini materi yang akan kita pelajari adalah wire LAN atau WLAN ya, dan Ethernet ya. Jadi teman-teman bisa, ini bukan WLAN yang wireless ya, tapi wire ya. Dia terhubung secara fisik antar perangkat. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian Ethernet itu apa? Nah, mari kita akan bahas. Oke, jadi baik, outline atau apa yang akan kita pelajari hari ini. Pertama adalah ada IEEE, Standard for LAN, MAN, atau WAN, ya kan? Gitu. Terus yang kedua ada traditional Ethernet, lalu yang ketiga ini ada unicast and multicast addresses. Lalu yang keempat ada fast Ethernet, lalu yang kelima ini ada gigabyte Ethernet. Kemudian yang terakhir ini adalah 10 gigabyte Ethernet. Oke, langsung saja. Jadi di IEEE standar itu untuk Ethernet dia menggunakan project 802 ya. Standard for enabling intercommunication among equipment from a variety of manufacturer. Jadi project standar ini 802 itu digunakan dari semua banyak jenis manufaktur. Jadi perangkatnya hampir semua perangkat itu menggunakan default project standar 802. Jadi ini bisa digunakan secara umum ya. Basicnya itu memang dari itu. Kemudian contohnya di standar IEEE sendiri ada 802.3 itu untuk Ethernet. Lalu untuk 802.11 itu adalah wireless LAN atau WiFi, itu pakainya itu. Lalu untuk yang terakhir contohnya adalah 802.15 yaitu adalah wireless PAN untuk Bluetooth dan sebagainya, itu menggunakan itu. Jadi project standarnya itu ada 802, poin di belakangnya itu adalah tertuju di masing-masing pairing untuk masing-masing dari perangkatnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk IEEE standar dari project 02, 802. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk IEEE standar for LAN, dia di situ terdapat adanya LLC dan MAC ya. LLC sendiri itu adalah Logical Link Control. Kemudian MAC sendiri adalah Media Access Control. Jadi keduanya ini dia terletak di data link layer. Nah, dia terletak di data link layer. Jadi dia ada logical link control, kemudian ada media access-nya. Jadi
Dia mempunyai media access control di sub dari data link layer. Seperti itu ya. Pada kemarin ingat ya di OSI model atau internet mode ya yang kita pelajari di pertemuan kedua atau ketiga itu ya. Jadi kayak gitu. Itu dia letaknya di data link layer seperti itu ya. Oke, untuk logical link control suppliernya dia di sana terdapat DSAP dan SSAP. Nah, DSAP itu apa? DSAP itu adalah Destination Service Access Point. Nah, Destination Service Access Point. Lalu untuk SSAP-nya itu dia ada Source Service Access Point. Nah, keduanya ini dia terletak di dalam MAC untuk media akses tadi ya. Dia letaknya di dalam MAC. Nah, dia similar to TCP atau IP ports ya. Jadi seperti itu untuk data link layarnya tadi ya. Di MAC frames-nya dia letaknya di sana. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah wired Ethernet. Jadi Ethernet yang masih menggunakan kabel secara fisik ya. Atau bisa dibilang tradisional atau original Ethernet. Nah, itu dibuat oleh Xerox Palo Alto di Research Center pada tahun 76 ya, ditemukan pada tahun itu. Kemudian Ethernet standar di set dari grupnya itu dengan project 802.3. Oke. Nah, lalu dari Ethernet sendiri itu dia selalu berkembang, makanya di sini ada evolusi of Ethernet ya. Nah, evolusinya sendiri itu yang pertama dia berkecepatan 10 megabyte per second. Kemudian mungkin dirasa kurang untuk beberapa koneksi karena mungkin penggunanya juga banyak, maka ditingkatkan lagi kecepatannya ya. Dia sudah masuk di 100 Mbps, kemudian ditingkatkan lagi saat itu 1 GB per second. Nah, lalu yang terakhir yang digunakan di saat ini adalah 10 GB per second. Nah, itu masing-masing tergantung dari dulu apa namanya kebutuhan ya, kebutuhan dari pengguna. Mungkin ini akan ditingkatkan lagi nanti 100 GB per second, misalkan seperti itu. Itu ada kemungkinan bakal ditingkatkan lagi karena dimungkinkan masih karena sekarang masih banyak ya pengguna ya. Jadi kemungkinan ditingkatkan itu sangat berpeluang besar. Oke, next. Nah, ini adalah layanan Ethernet-nya. Layanan Ethernet provides a connectionless service. Ya, jadi connectionless service itu artinya kita tidak harus berhubungan langsung. Jadi kita bisa memakai yang namanya perangkat ya, seperti itu. Jadi perangkat-perangkat yang kita gunakan kayak gadget laptop, HP dan sebagainya itu di sini dimaksudkan connectionless itu seperti itu. Bukan kita tidak berkoneksi langsung dengan menggunakan perangkat ya, itu bukan. Jadi seperti itu. Oke, lalu pada IEEE Ethernet standarnya pada 802.3 MAC frame. Nah, di sini MAC frame-nya sendiri juga ada lagi preamble. Preamble ini di sana terdapat 56 bit dari alternating 1 second dan 0 second. Nah, kemudian di SFD atau start frame delimiter dia pada flag-nya itu dia bernilai secara biner ya. Dia nilainya biner ada 10 10 10 seperti itu. Nah, di sini ini adalah letak dari preamble-nya. Preamble itu dia berarti sebelum di start ya. Sebelum di start dia membutuhkan 7 byte di sini ya secara physical layer. Nah, ini. Kemudian untuk start frame-nya dia hanya membutuhkan 1 byte di sana, oke.
Jadi seperti itu. Oke, next ya. Data padding kemarin udah, data and padding kemarin udah dibahas ya. Jangan lupa itu ada data padding kemarin. Oke. Kemudian untuk minimal and max frame length. Jadi berapa sih minimal panjang dari frame-nya itu, kemudian adalah maksimum dari frame-nya itu berapa. Nah, jadi di sini harus ada dulu minimum pilot-nya, kemudian ada di sini maksimum pilot. Jadi beban minimal dan beban maksimalnya itu dia berapa. Jadi beban minimalnya itu dia 46 bit, kemudian maksimumnya itu adalah 1500 bytes. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada destination address, ada source address, ada length video, kemudian ada data padding ya. Kemudian ada CRC-nya ya, di sini. Nah, untuk panjang dari frame-nya dia adalah 512 bit atau 64 bytes ya. Kemudian untuk maksimum dari panjang frame-nya sendiri itu adalah 12.144 bit atau 1.518 bytes. Nah, itu adalah ukuran standarnya seperti itu ya. Oke, baik, next ya. Nah, lalu untuk Ethernet address-nya, ini sama, kita harus ada address ya, seperti yang data addresses yang kita sudah bahas yang lalu-lalu. Ini memang sangat dibutuhkan agar kita tidak tertukar informasi dengan satu pengguna dengan pengguna yang lain. Ya, seperti itu. Nah, untuk Ethernet address-nya ini kita menggunakan notasi heksadesimal. Masih ingat ya, heksadesimal itu berapa ya? Dari 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, A, B, C, D, E, F. Kalau dulu yang pernah pakai yang namanya BB atau BBM ya, BlackBerry Messenger, itu kan dia PIN-nya itu kan kombinasi dari heksadesimal. Pasti nggak ada yang lebih dari F. Kalian nggak akan menemukan heksadesimal itu sampai G, itu nggak ada. Adanya 0 sampai F. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 56 ya. Terus A, B, C, D, E, F ya, kayak gitu. Itu namanya heksadesimal. Lalu selain notasi yang digunakan itu, dia juga menggunakan panjangnya di sini adalah 48 bit atau 6 bytes ya. Jadi ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 byte ya, kayak gitu. Oke, next. Oke, kita masuk di unicast versus multicast addresses. Nah, di sini pengertiannya adalah unicast address define one recipient. Jadi unicast itu hanya digunakan untuk satu penerima. Nah, lalu yang multicast sendiri adalah a multicast address define a group of recipient. Jadi dia dia jangkauannya lebih luas ya. Dia dari grup ya. Multi itu kan banyak ya berarti. Nah, lebih dari satu penerima. Kemudian the broadcast address defines a group of all station in the same LAN. A special case of multicast addresses, lalu all bits are 1 second. Jadi seperti itu. Oke, terus jadi di selanjutnya itu dia ada unicast-nya itu kan dia satu ya. Dia unicast-nya itu satu, lalu untuk multicast-nya itu dia untuk multiple. Jadi dia untuk berbanyak penerima. Jadi di sini coba lihat notasinya, dilihat ya di sini. Yang pink ini dia untuk multicast-nya. Jadi ini satu informasi blok ini dia itu terdiri unicast dan multicast. Nah, informasinya seperti itu. Ini dari byte 1, byte 2 dan seterusnya sampai byte yang paling terakhir itu nanti isinya kurang lebih seperti itu sama. Oke, next ya. Nah, ini adalah contohnya. Di sini ada berapa bit ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 bit. Ya.
6 bit berarti 48 bytes ya, seperti itu. Nah, ini kan ada maksimal ada F-nya. Dia dimulai dari hexa itu dari 0, 1, 2, 3 ya, seperti tadi sampai F. Nah, ini adalah salah satu addressesnya itu seperti itu. Jadi kombinasi ya, kayak pin BB dulu ya. Oke. Nah, standar Ethernet. Nah, dari kategori standar Ethernet ini dia di sini sebenarnya yang membedakan hanya dari apa namanya topologi dan kabel yang digunakan. Ya, yang pertama ada thick coaxial, kemudian ada thin, kemudian ada UTP. UTP itu kalau gampangnya kita sebut kabel LAN ya, kalau kita cari di toko komputer ya. Kemudian terakhir pakainya fiber. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk encoding dari standar Ethernet sendiri, dia di sini kita gunakannya pakai Manchester encoder ya. Di stationnya ini dia, di station blok diagram stationnya ini, untuk encodernya kita pakai Manchester. Nah, dia dimisalkan dari data dari 10 megabits per second datanya yang dikirim, lalu dari twisted pair of fiber. Jadi ini kabelnya yang digunakan. Yang di bawah ini adalah dia kabel jenis apa dan kecepatan berapa, seperti itu. Kemudian di sini kalau ada encoder pasti dia di decoder dulu untuk dibaca datanya dengan kecepatan sekian. Oke, next. Nah, ini adalah contoh dari kabel yang digunakan dari Ethernet standar tadi. Dia untuk di 10 base 5, ya, ini ada artinya dia 10 megabit per second, kemudian ada base digital, yaitu baseband-nya ya. Kemudian untuk 5-nya ini adalah jaraknya adalah maksimal 500 meter. Nah, yang digunakan adalah thick coaxial. Nah, ini dia maksimum 500 meter ya. Kalau lebih dari itu nanti pasti akan melambat untuk kecepatannya. Karena di kabel yang masih dipakai ini dia ada resistennya yang cukup lumayan tinggi. Nah, jadi seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya ini pakai tin koaksial ya tadi ya. Untuk standarnya, kemudian di sini artinya 10 base 2 itu 10 megabit, kemudian ada base B-nya dia digital, kemudian maksimum jaraknya yang bisa digunakan itu hanya 185 meter. Nah, ini untuk koaksial. Koaksial itu semacam mirip kabel kayak antena TV di rumah. Nah, itu salah satu jenis kabel koaksial itu seperti itu. Oke, next ya, next. Nah, lalu selanjutnya adalah 10 base T, twisted pair. Jadi dia kabel ulir. Twist itu kan berarti kan berulir ya, atau bercampur ya, twisted. Nah, ini kan dia gambarnya diulir nih. Nah, diulir. Masih sama tadi 10 Mbps, kemudian base B-nya, kemudian ada twisted pair. Nah, ini sejenis kabel UTP. UTP itu sejenis kabel apa namanya? Semacam kabel LAN. Kalau ke toko komputer bilangnya kabel LAN, nanti udah tahu pasti kabelnya ini. Nah, seperti itu. Ini biasanya jarak pendek, nggak bisa jarak jauh ya. Nah, seperti ini, jaraknya pendek. Oke, next. Kalau yang terakhir ini adalah pakainya fiber ya, 10 baseband tadi. Kemudian F2 fiber, kita pakai fiber. Fiber bisa jarak jauh, bisa jarak pendek. Dengan kecepatan yang lebih besar daripada menggunakan kabel secara logam atau metal gitu. Oke, next. Nah, untuk standarnya tadi ini medianya ya, media kabel yang digunakan tadi. Kemudian ada line encoding-nya, kita pakai Manchester semua. Lalu untuk maksimum length-nya itu tadi ada 500, 185, kemudian dia UTP itu 100 maksimal. Nah, untuk fiber itu dia bisa sekitar 2 km atau 2000 meter. Oke, jadi kayak gitu. Jaraknya lebih jauh kalau fiber. Nah, ini untuk raising the bandwidth-nya ya, untuk fish station-nya. Ini yang gambar paling kiri.
dia dimulai dari T0, kemudian dia lanjut T0, 1, 2, 4, 6 ya. Kemudian kalau dari second stationnya dia dimulai dari detik pertama, berarti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya seperti itu. Untuk kecepatan rata-ratanya juga dia dari 5 sampai 10 Mbps. Oke, yang selanjutnya ada Bridge Ethernet. Nah, apa ini Bridge Ethernet? Bridge Ethernet adalah divide a network into 2 or more segment. Jadi dia membagi. Jembatan ini berfungsi untuk membagi dari 2 atau lebih segmen. Jadi digunakan untuk apa ya? Gampangnya splitter. Splitter itu kan juga membagi kan, maksudnya dia memisahkan dari satu yang ke lain kayak gitu. Nah, topologinya atau skemanya seperti ini. Ini tanpa bridge. Ini nggak apa-apa tanpa bridge, masih kalau dalam satu line nggak masalah. Tapi kalau udah beda line nggak bisa. Nanti bakal akan terjadi error atau informasinya itu akan bertabrakan ya, collision atau bertumbukan seperti itu. Nah, ini dia yang kedua, ini dia sudah pakai yang namanya bridge, pakai bridge Ethernet atau pembagi. Nah, kayak gitu. Nah, di sini collision domain-nya. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, bridge have split, ya kan? Bridge have split collision domain into smaller ones. Jadi bridge ini dia membantu membagi agar terjadi tidak tabrakan sekecil apapun. Seperti itu, kita ketika akan terjadi tabrakan itu akan sangat menjadi masalah ya. Nah, misalkan di sini dia tanpa bridge, oke itu masih oke kalau untuk satu line jaringan enggak masalah. Tapi kalau sudah beberapa kita pakai banyak line jaringan itu nggak bisa. Nanti frekuensi, domain waktu dan sebagainya itu akan tercampur ya. Itu kan menyebabkan error yang sangat kacau itu. Nah, di sini ini semua domain, ini semua domain ya. Ini semua domainnya. Dia punya bridge, tapi mereka saling bisa berkomunikasi. Dia harus menggunakan bridge seperti ini. Kalau nggak ada ini, informasi yang akan dikirimkan pertama akan kacau, kedua akan melambat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini yang yang selanjutnya dia pakai switch. Nah, dia ada switch, switch itu fungsinya sama sebenarnya, tapi dia gampangnya dia membagi juga sebenarnya. Bisa diatur secara otomatis ataupun manual. Kalau manual dia harus punya yang namanya operator kayak gitu. Oke. Lalu kemudian ada full duplex Ethernet. Nah, ini dia ada switch-nya juga. Nah, switch-nya juga. Ini dia di sini ada yang namanya CPU atau komputer. Dia juga bisa mengirimkan data dan dia juga bisa menerima data. Ini artinya dia sudah pakai sistem 2 arah ya. Sistem 2 arah untuk komunikasinya. Nah, itu untuk full duplex ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, kita masuk di fast Ethernet ya. Kita masuk di fast Ethernet. Oke. Apa itu fast Ethernet? Fast itu cepat ya. Jadi Ethernet yang cepat. Seperti itu. Oke, fast Ethernet data rate-nya atau kecepatan data standarnya itu adalah dia 100 Mbps. Ini sudah dimasukkan ke dalam kategori fast Ethernet. Nah, untuk project standar yang dipakai di IEEE dia pakai 802.3 O atau U. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah backward compatible with standard Ethernet. Nah, jadi dia kompatibel dengan standar Ethernet yang lain. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, topologinya seperti ini. Yang pertama dia topologi point to point. Jadi kita langsung dari komputer 1 kasih kabel sambung ke komputer 2, misalkan seperti itu.
Nah, untuk topologi star itu dia memerlukan switch ya. Tadi sama yang seperti yang full duplex tadi ya, ada full switch-nya seperti itu. Dia untuk membagi secara otomatis atau dia mengatur secara otomatis juga bisa. Ya, fungsinya seperti itu. Nah, topologinya seperti ini kurang lebih. Oke, lalu di fase Ethernet ini implementasinya adalah ini terkait dengan penggunaan kabel lagi sebenarnya. Nah, di sini ada kalian sudah bisa tahu ya, kalau mungkin tadi belum ya, di sini bisa tahu dia ada 100 base TX ya. 100 base itu nanti apa? TX itu apa? Nah, di sini ada two wires kategori of 5 UTP. Ini ada two wire fiber, kemudian ada 4 wire kategori 3 UTP ya. Seperti pembagian seperti apa nanti mari kita lihat. Oke, untuk encodingnya di 100 base FX-nya dia seperti ini topologi standarnya. Ingat ini adalah wire yang digunakan, ya wire yang digunakan. Kemudian ini adalah 4 kali 25 bps. Ini dia pakainya seperti ini ya. Oke. Nah, untuk encodernya dia pakai MLT3, kemudian yang selanjutnya dia juga bisa pakai NRZ-I untuk encoder sama decodernya. Kalau yang lupa nanti dibaca lagi kemarin di pertemuan, kalau nggak salah di pertemuan ke-5 atau ke-6 untuk NRZ-I. Gitu ya, nanti dibuka-buka lagi itu. Lalu kemudian di encoding for 100 base T4 dia seperti ini konfigurasinya. Nanti misalkan kalian diminta untuk menggambarkan apa namanya diagramnya atau topologinya, kalian harus bisa menggambarkan ya seperti itu. Nah, kemudian untuk fast Ethernet summary-nya di sini dia ada 100 base TX, 100 base FX, kemudian T4. Ya, medianya dia seperti ini. 5 UTP or STP, kemudian dia untuk 100 FX-nya dia pakainya fiber, kemudian untuk T4-nya dia pakai Gen 4 UTP, kemudian untuk jumlah kabelnya, number of wires-nya dia pakai yang TX itu pakai 2, FX pakai 2, lalu yang T4 itu dia pakai konfigurasi 4 kabel. Nah, lalu untuk jaraknya masing-masing dia adalah maksimum adalah 100 meter ya. Nah, kemudian untuk block encodingnya dia pakai apa namanya 4P or 5P ini untuk di TX sama FX. Kalau di T4 dia nggak pakai ya. Lalu untuk line encodingnya di TX itu pakainya MLT3. Kemudian untuk di FX itu dia pakai NRZ-I. Kemudian untuk di T4 dia pakainya XP or 60. Jadi seperti itu. Ini adalah fast Ethernet ya. Kategori fast Ethernet kategorinya itu seperti apa, karakternya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, kita masuk yang ke gigabyte Ethernet ya. Kita masuk yang ke gigabyte Ethernet. Nah, gigabyte Ethernet ini dia mempunyai kecepatan 1000 Mbps ya. Kalau untuk project standarnya di IEEE itu dia pakainya 802.3Z sama 802.3 AB ya. Nah, ini untuk penggunaan kabelnya. Penggunaan kabelnya dia pakai two wire, 4 wire. Nah, ini dia pakainya fiber, short fiber, long fiber, pakai chopper atau tembaga, kemudian pakai UTP yang untuk yang base T. Oke. Next. Nah, gigabit encodingnya dia pakainya seperti ini.
8B, 10B block encodernya, kemudian pakai line encodernya dia pakai NRZ, bukan A ya, NRZ doang dia pakainya. Ini untuk yang SX, LX, sama CX. Nah, kemudian untuk yang T, dia encodernya dia pakai 4D Pump 5 ya. Nah, seperti itu untuk line encodernya, tapi untuk block encodernya dia nggak pakai block encodernya. Kemudian untuk perbedaan dari penggunaan kabelnya, di sini dia memakai dua ulir kabel maksudnya. Lalu untuk di UTP dia pakai 4. Nah, ini bedanya seperti ini ya. Bisa dilihat. Nah, ini untuk yang tadi, yang dari tipis besti maksudnya. Nah, dia pakainya 4D Pump 5 encoding. Nah, jadi seperti ini. Dia ada 4 bagian. Ya, dia ada 4 subbagian, ada pump 5. Nah, ini ada pump 5 itu Pak, maksudnya ada dia dari kurvanya dari 0, dari titik 0 plus sama 0 min ya. Jadi dia ada 0, plus 1, plus 2, dan 0, min 1, min 2. Seperti itu, pakainya pump 5 itu namanya, pakainya itu. Oke. Nah, untuk gigabit Ethernet summary-nya, di sini yang SX, LX, LCX, kemudian ada T, medianya. Untuk medianya SX itu dia pakai fiber yang short wave ya. Kemudian untuk yang LX itu dia ini SX ya, SX, LX. Ini dia udah ada inisialnya ya, maksudnya S itu kan short ya, short. S itu short, kalau L itu kan long. Jadi nanti tinggal dilihat pengkodeannya ya, dari karakteristiknya ini dia bisa dilihat. Dia pakai short fiber ya, kemudian untuk LX dia pakai long fiber, kemudian CX dia pakai STP, kemudian untuk T itu dia pakai UTP. Nah, untuk jumlah kabelnya, nah di sini yang di kolom nomor 2 untuk SX itu dia pakai dua buah kabel, kemudian untuk di LX juga sama, kemudian di CX juga sama. Yang beda di Besti itu dia pakainya 4 kabel di sana. Oke. Kemudian untuk maksimum length-nya, panjang atau jaraknya itu dia seperti ini. Paling panjang itu dia pakai fiber yang long wave. Itu sampai 5 km atau 5.000 meter ya. Yang paling pendek di sini adalah pakai yang CX atau CTP. Atau STP maksudnya, sorry. Nah, kemudian untuk block encoding-nya itu dari SX, LX sama CX itu sama, dia pakai XB, 10B ya. Tapi untuk di base T itu dia block encoding-nya dia nggak pakai. Kemudian untuk di line encoding-nya SX, LX, CX itu sama, dia pakainya NRZ semua. Kemudian yang beda itu dia di line encoding dari Besti itu dia 4D Pump 5 ya. Jadi ada 4 bagian tadi, sama ada kurva yang bersenter dari berpusat dari titik 0 kurva ya. Jadi ada minus, ada plus, ada senternya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, next. Nah, yang terakhir adalah 10 GB end up ya. Untuk IEEE standarnya dia ini dia pakai 802.3 AE. Poin 3 AE dia menggunakan over fiber ya. Dia pakai fiber. Kemudian untuk yang kedua dia itu 802.3 AK. Dia pakai over twin axial kabel. Jadi ada axial kabel, jadi twin. Ada 4. Nah, ini CX4 ini maksudnya. Ada 4 kabel. Kemudian yang ketiga ini ada 802.3 AN.
Nah, di sini ada dia pakainya UTP, ya, pakai UTP. Nah, kemudian yang terakhir dia 802.3 BE, itu dia pada kecepatan 40 GB sampai 100 GB. Nah, seperti itu. Oke. Sebelum saya akhiri kuliahnya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Untuk kebetulan di pertemuan kali ini saya nggak ada tugas buat teman-teman ya, buat rekan-rekan mahasiswa semuanya nggak ada tugas. Jadi apabila nanti ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ke grup dulu, ya seperti itu. Bisa ditanyakan ke grup dulu. Mungkin ada yang masih belum paham dan sebagainya, boleh ditanyakan. Nah, untuk sumber bukunya, teman-teman nanti bisa coba dibuka ya. Ini buku karangan Behrus Forouzan sama Microhill Hager. Ya. Dia di Data Communication and Networking di edisi keempat. Nah, itu nanti bisa dibuka di sana. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini. Misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh nanti di japri di grup ya, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih di pertemuan kita ke-12 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat sore semuanya.